आंखों के पन्नों पे हुआ न होठों से बयां। Bismillahirrohmanirrohim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Hero yang dibintangi oleh Suraj Pancholi. कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा. Kisah seorang preman yang menculik seorang anak kepala polisi agar dapat membebaskan ayahnya dari proses hukum. Namun dalam beberapa hari bersama membuatnya jatuh cinta pada gadis yang diculiknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum menyaksikan keseruan reviewnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Dalam sebuah gudang, seorang penjahat bernama Changeji dan Brij Bansi Misra atau BBM menahan dua orang pria yang bernama Salim dan Gangu yang merupakan anak buah dari laki-laki bernama Suraj. BBM yang terlihat ketakutan bertanya kenapa koleganya itu membawa mereka ke tempat ini. Changeji mengatakan jika kedua orang tersebut akan dijadikan umpan agar pria bernama Suraj mau datang ke tempat tersebut. Suraj yang mendengar kabar keberadaan BBM langsung menuju ke TKP. Dan inilah Suraj, seorang pria berwajah tampan dengan bodi menawan yang diperankan oleh Suraj Pancholi. Setelah mengajar BBM, Changeji dan anak buahnya Suraj dan kawan-kawan pergi ke sebuah bar untuk berpesta. Suraj bertemu gadis cantik dengan bibir seksi yang bernama Radha yang diperankan oleh Atia Sethi. Di tengah kemeriahan pesta datanglah seorang pria tinggi besar yang konon merupakan mantan dari Radha. Pria tersebut dengan memaksa menarik tangan Radha. Suraj yang melihat itu memegang tangan si pria agar si pria mau melepaskan tangannya dari tangan Radha. Dengan penuh kesombongan si pria berteriak agar DJ mematikan musiknya, menyuruh petugas keamanan untuk menutup pintu keluar dan juga memanggil ambulan. Karena si pria bermaksud untuk menghajar Suraj. Tapi dengan sekali kepretan dari Suraj, si pria pun langsung tersungkur.
Rada adalah seorang adik dari inspektur polisi bernama Diraj dan anak dari seorang kapolsek yang bernama Srikan Mathur. I promise मैं कल से सिक्योरिटी रख लूंगी. Mathur sedang menangani kasus besar pembunuhan seorang wartawan yang dilakukan oleh seorang menteri bernama Suryakan Pasya yang diperankan oleh Aditya Pancoli. Walaupun Pasha sudah berada di penjara, tapi pengadilan belum menjadikannya sebagai tersangka. Dikarenakan belum cukupnya bukti hingga keputusan pengadilan ditunda hingga tanggal 18 Februari. Dalam sesi wawancara, Mathur berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti kejahatannya sebelum tanggal yang telah ditentukan. आईजी श्रीकांत माथुर एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है, मगर जो केस इन्होंने चुना है वो गलत है. Merasa sulit menyuap dan melawan Mathur, dalam penjara Pasha menyuruh pengacaranya untuk memanggil Suraj agar bisa bertemu dengannya. इस आईजी की ईमानदारी का बिल्ला सिर्फ वो कर सकता है, अपना सूरज. Ternyata Suraj adalah anak angkat dari Pasha. Untuk bisa keluar dari penjara, Pasha meminta pada Suraj agar mau menculik anak Mathur. Merasa telah banyak berhutang budi, Suraj pun menyanggupinya. Lalu Suraj yang berpura-pura menjadi seorang polisi kaget ketika tahu orang yang ingin diculiknya adalah Rada, gadis yang pernah bertemu dengannya di bar. Suraj pun mengatakan pada Rada bahwa dirinya dikirim oleh sang ayah untuk mengawal dan membawa Rada ke suatu tempat yang aman sampai sidang pengadilan Pasha digelar. Rada yang senang polisi pengawalnya adalah orang yang pernah menolongnya mencoba menghubungi sang ayah untuk memastikan hal itu. Namun dikarenakan Mathur sibuk mengurusi menantunya yang akan melahirkan, ia pun oke-oke saja. चलो. Mengetahui anak gadisnya telah hilang, Mathur yang menduga itu adalah perbuatan Pasha mendatanginya di penjara. वेरी गुड. माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान भी दे देते हैं, तेरी जान ले लेगा. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Rada yang manja marah ketika tahu tempat yang akan ia tinggali hanya sebuah rumah kosong yang kotor dan lembab, dan meminta agar dia bisa menelpon ayahnya. Suraj pun menenangkan Rada dengan mengatakan jika Rada tidak bisa menelpon karena tidak ada sinyal, dan Rada hanya tinggal di sini hingga tanggal 18 Februari saja. Suraj pun menemani Rada agar dia mau memakan makanannya. अकेले खाने की आदत नहीं है. खाओ ना. Weting Trisno jalaran soko kulino. Karena keseringan bersama membuat keduanya mulai timbul perasaan-perasaan cinta. Namun ketika keduanya sedang nyaman-nyamannya, polisi mengetahui keberadaan mereka. Dipimpin oleh Diraj, para pasukan polisi mulai memburu Suraj dan kawan-kawannya. Kawan-kawan Suraj pun satu persatu tertangkap. Rada yang mengira jika yang menyerang mereka adalah anak buah Pasha, akhirnya kabur bersama Suraj dengan motornya.
छोड़ना मत। Hingga pada akhirnya Suraj pun berhasil tertembak di tangannya, yang membuat dia dan Radha jatuh ke dalam sungai. Mendengar berita kematian Suraj, di dalam penjara Pasha marah dan mulai merencanakan menghabisi Madhur sebelum sidang digelar. बहुत पर्सनल कर दिया तूने आईजी की बर्बादी की शुरुआत। Sementara itu Radha dan Suraj berhasil diselamatkan oleh para biksu dan dirawat di sebuah vihara. Radha yang melihat jika Suraj belum juga sadar berdoa dan berjanji akan menghilangkan kebiasaan buruknya. Dan yang terpenting bahwa Radha akan mengungkapkan cintanya pada Suraj. Keajaiban pun datang. Mendengar kata-kata cinta dari Radha, Suraj pun terbangun dari pingsannya. जब तुम होश में आओगे ना तो मैं कब से सुन रही थी मेरी बात? आई लव यू से। Setelah pulih, Suraj dan Radha berencana untuk balik ke Mumbai. Radha mengatakan bahwa dia ingin mengajak Suraj untuk ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Sebelum penerbangan, Suraj yang sepertinya sudah pasrah akan cintanya mengizinkan Radha untuk menelpon ke rumahnya. Radha pun berbicara pada kakak iparnya. Radha mengatakan jika dia baik-baik saja, tapi polisi yang bersamanya telah terluka. Mendengar itu kakak iparnya menjawab bahwa yang bersamanya selama ini bukanlah petugas polisi suruhan ayahnya, melainkan anak buah Pasha yang sedang menculiknya. Bagaikan tersambar petir, Radha yang sadar jika orang yang ia cintai adalah orang yang telah menculiknya, kemudian menangis tersedih-sedih. देखे जो ख्वाब थे सच आया सामने क्या मैं हूँ हीरो तेरा मैं हूँ हीरो तेरा भाग रहे थे? Terlanjur jatuh cinta pada Suraj, Radha yang sudah mengetahui semuanya tetap mendatangi Suraj. Radha menanyakan jika Suraj benar-benar mencintainya, ia tidak peduli walaupun Suraj adalah seorang penjahat. Radha menyuruh agar Suraj berubah dan mau menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Dia pun berjanji akan menunggu Suraj sampai kebebasannya. कूल, तब तो ऑल कंट्रोल डिलीट दबा दो। क्या? डिलीट करो अब, सरेंडर करो। लेकिन राधा तुम मुझसे प्यार करते हो ना? Hari persidangan Pasha telah tiba. Pasha datang dengan mobil tahanan. Sementara di belakangnya Suraj menembus blokade polisi bersama Radha dengan menggunakan sebuah motor. Melihat Radha datang bersama penculiknya, Dheeraj mencoba mendekati dengan membawa pistol. Tapi tampak dari kejauhan Radha melambaikan tangannya, bermaksud agar para polisi tidak menembak Suraj. Namun tiba-tiba, boom! Terjadi sebuah ledakan yang membuat semua orang yang berada di halaman pengadilan terpental dan terluka parah. Suraj yang tersadar langsung menghampiri Radha, sementara Dheeraj membangunkan ayahnya. Lalu Pasha yang melihat Suraj memanggilnya, menyuruh Suraj untuk lari dari tempat itu. Namun Radha menatapnya sambil mengulurkan tangannya untuk digenggam. Suraj bingung, dilema mau nangis harus memilih siapa. Akhirnya Suraj memilih menggenggam tangan Radha daripada ajakan ayah angkatnya untuk kabur. Madhur yang melihat Pasha langsung menembaknya, yang membuat tangan Pasha terluka.
Lalu datanglah mobil ambulan dan perawat-perawat palsu anak buah Pasha dan berhasil membawa Pasha untuk kabur. Tidak bisa menangkap Pasha, Mathur langsung melampiaskan kemarahannya dengan mencekaweng Suraj dan menodongkan pistolnya. Di penjara, Radha menemui Suraj. Untuk meringankan hukumannya, Radha menyarankan agar Suraj mau memberikan kesaksiannya tentang kejahatan Pasha. Tapi Suraj menolak dengan berkata bahwa dia akan tetap menepati janjinya pada Radha untuk berubah, tapi tidak mengkhianati orang yang telah merawatnya. He's a criminal. पापा है वो मेरा। Berita tentang tertangkapnya Suraj membuat Pasha kecewa dan panik. Kalau-kalau Suraj akan memberitahukan kejahatannya pada Mathur. Suraj dan kawan-kawan menjalani sidang pengadilan atas kasus penculikan Radha. Jaksa penuntut menghadirkan Radha sebagai saksi. Tapi kesaksian Radha membuat seisi pengadilan menjadi terkejut. Radha mengatakan jika Suraj memang menculiknya. Tapi dalam 14 hari tersebut Suraj bersikap baik dan menjaganya. Suraj pun berniat menyerahkan diri dan ingin berubah untuk memulai kehidupan baru. Radha meminta pada pengadilan agar memberi Suraj satu kesempatan. वो बदलना चाहता है, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, मौका दे सकते हैं। Kesaksian Radha sontak membuat sang ayah marah dan menempelengnya. Mengetahui jika Radha mencintai Suraj, Mathur yang tidak ingin memiliki menantu seorang penjahat menyuruh istri dan keluarganya mencarikan jodoh untuk Radha. ढूंढो कोई लड़का जो तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए। Esok harinya Diraj menunjukkan foto teman kuliahnya yang bernama Ranvijay Shekhawat pada ibu dan ayahnya. Ranvijay adalah seorang anak sultan dari Rajasthan dan sedang menempuh gelar MBA-nya di Paris. Hal tersebut menjadi sangat kebetulan karena Radha pun akan mengambil kuliah tarinya di Paris. डैड मैं मॉम को बता रहा था कि ये रणविजय शेखावत है। Tapi ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Diraj. Karena Diraj sendiri pun tak tahu di mana keberadaan Ranvijay. Diraj mengatakan pada Radha, Diraj hanya bermaksud agar selama Suraj di penjara, Radha bisa pergi ke Paris untuk menghindari perjodohan yang akan dilakukan oleh ayahnya. Jika Radha memang benar-benar mencintai Suraj. Go to Paris. Listen to me. Sebelum pergi, Radha ditemani kakaknya menemui Suraj di dalam penjara. Radha mengatakan bahwa dia akan pergi ke Paris selama Suraj berada di jeruji besi dan berjanji akan menunggu di luar saat hari kebebasan Suraj. Suraj sedikit tidak percaya akan kata-kata Radha yang membuatnya menyuruh Radha untuk mengikuti kata-kata keluarganya dan mulai melupakan dirinya. नहीं तो 2 साल तक तेरी रोंदी शक्ल याद आएगी। 1 tahun 6 bulan kemudian Suraj dan kawan-kawan mendapat keringanan hukuman karena berkelakuan baik dalam penjara. Benar saja, di saat hari kebebasan Suraj melihat Radha berada di luar penjara. Suraj pun berkata jika mulai hari ini ia akan menjalankan kehidupan barunya bersama Radha. Alt control delete. अब से नई जिंदगी शुरू तुम्हारे साथ. Kemudian pada suatu siang Sang Eji memukuli Suraj untuk membalas perlakuan Suraj beberapa tahun ke belakang. Karena sudah berjanji pada Radha untuk berubah, Suraj hanya diam saat Sang Eji mengajari wajah Suraj dengan boga mentahnya hingga membuat Suraj jatuh tersungkur. Kemudian Radha berlari menghampiri Suraj sembari mengatakan
Memang dia menyuruhnya untuk berubah, tapi nggak gitu juga keles. Masa dipukuli diem aja. Cang Eji yang melihat kedatangan Rada memegang tangannya sambil berkata bahwa Suraj tidak akan bangun dan dia akan menghabisinya sambil memukul Rada. Tapi tiba-tiba kepruk. Suraj yang sudah berjanji akan berubah memulai kehidupan barunya dengan membuka sebuah gym. Melihat kesungguhan Suraj untuk berubah, Dheeraj semakin mendukung Radha untuk berencana mengakhiri cerita bohong percintaan Radha dengan Ran Vijay. मान गया राधा, प्रूव कर दिया तूने, लेकिन अब बस एक चीज का दी एंड हो रहा है, दी रणविजय शेखावत. Panjang umur, baru saja disebut namanya oleh Dheeraj, pria bernama Ran Vijay ini muncul sedang bermain QQ di sebuah rumah judi. Kemudian tiba-tiba datanglah beberapa orang anak buah Pasha untuk meminta uang. Ternyata Ran Vijay ini seorang penjahat yang dikejar-kejar penjahat lainnya karena memiliki banyak hutang akibat kegemarannya bermain judi. Tak mau tertangkap, Ran Vijay pun menghajari anak buah Pasha. Ketika Ran Vijay hendak kabur, tanpa sengaja dia menabrak istri Dheeraj. Merasa mengenali Ran Vijay, Ruchi menyapanya. Tanpa banyak omong lagi, Ruchi pun menarik Ran Vijay, bermaksud membawanya bertemu dengan ayah Radha. Mendapat jemputan mobil dengan pengamanan polisi, Ran Vijay yang awalnya menolak memutuskan untuk ikut agar anak buah Pasha tidak lagi mengejarnya. Di perjalanan menuju rumah, Ruchi menelpon suaminya yang sedang bersama Radha. Ruchi memberi kabar jika dia kini sedang bersama Ran Vijay dan sedang membawanya menuju rumah. Mendengar itu, Dheeraj dan Radha menjadi panik. Mereka pun berusaha mengejar mobil yang ditumpangi Ruchi yang kebetulan sama-sama sudah dekat dengan rumah. Ketika sampai di depan rumah, Dheeraj buru-buru menghampiri Ran Vijay, bermaksud mengajaknya untuk pergi. Tapi di saat yang bersamaan, ayah Radha keluar hendak pergi dengan mobilnya. Ia pun melihat kedatangan pria yang ia anggap sebagai calon menantunya dan membawa Ran Vijay masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Radha, Ran Vijay tangannya gelatakan. Ia melihat majalah-majalah tentang berita kejahatan Pasha. Tak perlu waktu lama, Ran Vijay berhasil mengambil hati ayah dan ibu Radha. आंटी, अब सीरियसली बताइए, क्या जानना चाहते? Selang beberapa saat, ayah Radha mulai meneruskan niatnya untuk keluar rumah. Setelah kepergian sang ayah, Dheeraj mengucapkan terima kasih kepada Ran Vijay. Mereka pun berbincang sedikit tentang masalah sandiwara ini. Yang lalu Ran Vijay memutuskan untuk pergi dari rumah Radha. Namun anehnya, Ran Vijay malah masuk ke dalam mobil anak buah Pasha yang tadi mengejarnya. Ternyata Ran Vijay memiliki rencana yang akan ia negosiasikan bersama Pasha. वो तुझे permanently disconnect कर देगा. Di markasnya, Pasha mengancam pada Ran Vijay agar segera membayar hutangnya. Tapi bukannya takut, dengan santai Ran Vijay mengatakan jika dia adalah kunci kehancuran bagi Suraj yang telah berani meninggalkan Pasha demi seorang Radha. Bukannya membayar hutang, dengan entengnya Ran Vijay berkata jika Pasha lah yang harus memberinya sejumlah uang. आप मुझे 25 करोड़ और देंगे. तू तो खानदानी कमीना निकला रे. Langkah pertama Ran Vijay adalah mendatangi rumah Radha dan berbicara pada keluarganya jika Radha masih mencintai Suraj.
Setelah mengetahui kebenarannya, Matur dengan amarahnya menyuruh Rada untuk pergi bersama Suraj. Melihat kemarahan Matur dan kesedihan Rada, Suraj memutuskan untuk meninggalkan Rada. पर क्या तुम चल पाओगे? कभी गुंडे से प्यार नहीं कर सकती। जाने दो मुझे। जिंदगी भर इसी से प्यार करूंगा। हाँ मैं हूँ हीरो तेरा. Pada malam harinya, Changheji datang bersama Ranvijay yang lalu menusukkan sebilah pisau ke perut Suraj. Lalu Ranvijay menelpon Pasya dengan mengatakan jika Suraj akan menjadi saksi untuk melawannya. सूरज आईजी के साथ मिलकर स्टेट विटनेस बनने वाला था. पैसे लाना मत भूलना. Esok harinya ketika tersadar, Pasya sudah berada di depan Suraj sambil berkata jika Suraj adalah seorang pengkhianat yang rela melawannya hanya demi seorang wanita. Untuk membalas pada Matur dan Suraj, Pasya membawa Rada. Di depan Pasya, Rada berkata bahwa Suraj tidak pernah mengkhianatinya. Suraj rela dipukuli, dipenjara, bahkan sampai meninggalkan Rada dan masih menganggap Pasya sebagai ayahnya. Mendengar itu, Ranvijay yang takut tidak mendapatkan uang karena telah membohongi Pasya menembak para anak buah Pasya dan mulai menodongkan pistol pada Pasya agar Pasya segera memberikannya uang. Pasya mencoba melawan, tapi malah dia digebuki oleh Changheji. Lalu Ranvijay berusaha menembak Suraj, tapi dengan sigap Suraj berhasil bangkit, mencabut pisau di perutnya yang kemudian ia lemparkan pada Ranvijay. Pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Ranvijay, Mathur datang menodongkan pistol di kepala Suraj. Mathur berkata jika dia tidak bisa tertipu oleh Suraj karena menurutnya orang seperti Suraj tidak akan bisa berubah karena kejahatan mengalir dalam darahnya. Suraj menjawab, jika melindungi cinta apakah itu berarti kejahatan? Suraj pun mengatakan jika dia dan Mathur tidak ada bedanya. Sama-sama ingin melindungi cintanya. Hanya saja Suraj adalah penjahat, sementara Mathur adalah seorang polisi, hingga harus saling bermusuhan satu sama lain. सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ है. Suraj pun meninggalkan Mathur. Tiba-tiba Ranvijay bangun untuk menyerang Suraj dari belakang. Tapi dor. Ranvijay tewas ditembak oleh Mathur. Akhir cerita, Pasya mendekati Suraj dan Radha untuk memberikan restunya. Pasya pun tobat dan menyerahkan diri pada polisi. संभाल कर रखना. Suraj dan Radha meminta pada ayahnya agar menghapus masa lalu dan memulai kehidupan yang baru. Akhirnya restu Mathur pun datang dengan menyuruh Suraj untuk memanggilnya dengan sebutan ayah dan memberinya sebuah pelukan hangat.
Cerita pun selesai.